Kenapa mitos bahwa anjing buta warna begitu luas diterima? Anjing benar-benar bisa melihat warna kok, meskipun spektrumnya lebih terbatas dibandingkan kita. Anjing melihat warna biru, kuning, dan ungu dengan jelas. Tapi hewan ini kesulitan membedakan antara oranye, merah, dan hijau. Jadi kalau mau mendekorasi lagi rumah anjingmu, mungkin kamu harus memilih warna-warna ungu dan biru. Hewan, tumbuhan, dan manusia, sebenarnya kita semua punya hubungan dan kesamaan. Sebab sebetulnya, kita berevolusi dari nenek moyang mikro yang sama. Ini adalah nenek moyang asli planet kita, Luca, kependekan dari Last Universal Common Ancestor, atau cikal bakal dari semua bentuk kehidupan berupa organisme berumur 3,8 miliar tahun. Menutup mata bisa meningkatkan daya ingatmu loh. Katakan kamu ingin menyimak sebuah cerita dan ingin tahu sebanyak apa yang bisa kamu ingat. Berbagai studi menunjukkan kalau kamu menutup mata dan istirahat 15 menit, kamu akan mengingatnya dengan lebih baik. Teknik bagus bagi kamu yang sedang belajar atau mencoba mengingat informasi membosankan. Sebenarnya, sudut pink di matamu adalah sisa-sisa kelopak mata ketiga. Kita semua punya selaput misterius ini. Kelopak mata ketiga jauh lebih menonjol pada mamalia dan burung tertentu karena melindungi mata mereka dari debu. Tapi bagi manusia, jaringan ini nggak punya manfaat khusus. Dan ilmuwan percaya, lambat laun kita akan kehilangan selaput ini. Saat kentang terpapar terlalu banyak sinar, kemungkinan besar akan berubah warna jadi hijau, entah itu di pabrik, di gudang, atau di ladang. Ini terjadi karena kentang mulai membentuk klorofil, pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan itu loh. Jadi, kalau kamu lihat keripik kentang hijau, artinya keripik itu terbuat dari kentang yang lebih lama terekspos sinar. Tapi cuma karena beberapa keripik kentang hijau lolos masuk dalam kantong, nggak berarti kamu bisa memakannya loh. Karena ternyata area hijau pada kentang dan keripik ini nggak baik bagimu. Jika kamu hanya makan 1-2 keripik kentang hijau, nggak akan berpengaruh. Tapi kalau kebanyakan, kamu bisa merasakan ketidaknyamanan. Meskipun bahasa Inggrisnya orange, tapi sebagian jeruk nggak berwarna oranye loh. Sebagian jeruk awalnya mengandung banyak klorofil yang menjadikan jeruk berwarna hijau awalnya. Ketika menjadi matang dan masak, perlahan-lahan klorofilnya hilang karena jeruk terpapar suhu dingin. Saat itulah jeruk menjadi berwarna oranye. Tapi, ini juga alasannya kenapa di daerah hangat di seluruh dunia, warna jeruk tetap hijau. Jika kamu memesan barang kecil di Amazon, seperti ballpoint, sebuah buku, atau yang lain, mungkin kamu akan menerimanya dalam kotak yang sepertinya terlalu besar untuk barangmu. Dan itu bukan nggak sengaja atau sembarangan kok. Tapi karena algoritme pengiriman mereka yang kompleks. Cara ini mempertimbangkan ukuran paket-paket lain yang menuju ke tempat yang sama, juga ukuran kendaraan pengirimannya. Barang kecil itu akan memperoleh ukuran kotak yang pas dengan ruang yang tersedia di dalam kendaraan itu bersama paket-paket lain dan mencegah kotak-kotak itu bergelimpangan. Ahli fisika dan penemu Percy Spencer menemukan microwave tanpa sengaja. Dia sedang membuat sebuah magnetron untuk peralatan radarnya. Suatu saat, dia sadar coklat yang disimpannya di saku sudah mulai meleleh. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi berikutnya, maka dia arahkan gelombang mikro ke telur, yang kemudian meledak, dan popcorn yang kemudian meletup. Beginilah dia menemukan alat pemanas makanan keren yang butuh lebih sedikit energi dibanding oven konvensional. Dalam versi aslinya, bahan mirip tanah liat yang sekarang ini kita sebut Play-Doh adalah pembersih wallpaper loh. Bahan ini ditemukan dan dijual dengan tujuan mengangkat kotoran dari wallpaper. Saat produk ini pertama muncul di pasar, kamu cuma bisa memperoleh warna putih kusam. Tapi kemudian, saat mulai dijual sebagai mainan, Play-Doh diproduksi dalam warna kuning, biru, dan merah. Hari ini, kamu bisa memperoleh lebih dari 50 warna yang berbeda. Bubble wrap awalnya memiliki tujuan yang berbeda. Produk ini harusnya dijadikan wallpaper. Di tahun 1950-an, saat pertama kali muncul, 2 orang insinyur memutuskan untuk mengelem 2 tirai kamar mandi menjadi satu. Begitulah mereka memerangkap gelembung-gelembung kecil di antara keduanya.
Mereka sedang berusaha membuat semacam wallpaper bertekstur, tapi nggak berhasil. Beberapa tahun kemudian, IBM harus mengirim beberapa prosesor data dan butuh sesuatu yang bisa melindunginya. Saat itulah fenomena bubble wrap muncul. Sebuah studi menunjukkan bahwa 1 menit saja memencet bubble wrap sama menenangkannya dengan pijat selama 30 menit loh. Kenapa kipas angin listrik nggak mendinginkan udara? Kamu bisa menyetel termometer di depannya dan memilih mode turbo. Tapi suhu udara nggak juga turun. Faktanya, mungkin suhu justru akan naik jika kamu pasang termometer di dekat bagian mesin kipas angin yang bekerja karena arus listriknya. Kipas angin takkan mendinginkan udara, tapi akan mendinginkan kamu atau objek lain yang mengandung air. Kipas angin listrik memperbaiki sirkulasi udara di ruangan tertutup dan mempercepat penguapan yang membuat cairan, termasuk keringat di kulitmu, agak lebih dingin. Apa kamu pernah nyadar kalau tutup ballpoint memiliki lubang kecil di bagian atasnya? Awalnya terkesan asal, tapi sebetulnya ini adalah penyelamat loh. Jika tutup ini tanpa sengaja tertelan, lubang itu memastikan kamu bisa tetap bernapas, sebab tutup tersebut nggak akan sepenuhnya menyumbat jalan udara. Jika kamu perhatikan langit malam lebih cermat, akan kelihatan bintang-bintang dengan warna dan ukuran berbeda-beda. Putih memang warna paling umum, tapi bintang berkilau dengan corak merah, biru, dan kuning. Tapi kamu takkan melihat bintang hijau, bukan karena bintang tidak memancarkan warna hijau, mata kita aja yang nggak melihatnya begitu. Warna bintang bervariasi ketika terbakar pada suhu yang berbeda. Bintang terpanas kelihatan biru, sedang yang terdingin tampak merah, tapi semua bintang memancarkan banyak warna sinar loh. Bintang-bintang memancarkan berbagai panjang gelombang cahaya yang mewakili berbagai bagian spektrum warna. Kita nggak bisa melihat semua panjang gelombang itu secara terpisah. Kita cuma melihat panjang gelombang cahaya yang dominan, yang artinya warna yang dominan. Jadi, bintang dengan panas sedang seringnya melepaskan foton hijau, tapi warnanya nggak kelihatan hijau. Saat kita mencoba memproses sesuatu yang melepaskan banyak foton merah, hijau, biru, dan kuning sekaligus, mata kita akan melihatnya sebagai warna putih. Itulah kenapa bintang-bintang bersuhu sedang kayak matahari tampak putih bagi kita. Kenapa kita berkedip? Untuk melembabkan dan membersihkan mata pastinya. Tiap kali kamu tutup kelopak matamu, kelenjar air mata melepaskan zat asin yang menyapu permukaan mata. Zat ini lalu membersihkan semua partikel debu kecil sekaligus melumasi bagian bola mata yang terekspos. Kita biasanya berkedip tiap 4-6 detik, kecuali ketika mata lebih teriritasi. Kita akan lebih sering berkedip untuk menjaga kelembaban dan kebersihannya. Tapi bukan cuma itu, berkedip juga membantu otak kita beristirahat loh. Otak harus memproses banyak hal setiap saat, jadi adil kalau diberi waktu istirahat dari waktu ke waktu. Jadi, berkedip menyelamatkan otak kita sekitar 15-20 kali per menit. Saat menutup mata, kita membantu otak menurunkan kemampuannya dan mengistirahatkan mental kita, meski sangat singkat tapi efektif. Karena itulah, kita lebih sering berkedip ketika mengerjakan tugas yang menuntut aktivitas mental serius. Kenapa kita punya kuku? Umumnya, kuku tersusun atas protein khusus yang bisa kamu temukan dalam bulu, rambut, cakar, dan tapak hewan. Protein itu disebut keratin, dan nggak seperti cakar, bentuk kuku rata serta lebar, sehingga lebih efektif melindungi ujung jari kaki dan tangan dari potensi cedera. Kuku jari bukan cuma melindungi area sensitif, tapi juga membantu agar kamu lebih mudah mengambil dan memisahkan benda-benda kecil loh. Bagaimana kamu bisa memungut kepingan puzzle atau melepas stiker tanpa kuku? Tanpa alat tambahan, hal ini hampir mustahil dilakukan. Kera dan monyet memakai kaki mereka untuk pekerjaan halus semacam itu. Kuku primata mungkin telah berevolusi, sebab mereka butuh bantuan dalam pekerjaan simpel seperti meraih cabang dan ranting dengan erat serta menyingkirkan kutu. Raspberry, blackberry, strawberry, dan cherry bukanlah buah beri loh. Untuk menjadi golongan beri,
buah harus memiliki 3 lapisan. Lapisan luar pelindung, lapisan berdaging di dalam, dan yang terakhir, bagian dalam di mana kamu bisa menemukan biji. Juga, tumbuhan itu harus berasal dari bunga dengan 1 ovarium saja dan memiliki 2 atau lebih biji. Jadi, menurut kriteria ini, cranberry dan blueberry termasuk buah beri. Bersama dengan banyak tumbuhan lainnya yang nggak kamu duga termasuk dalam kategori ini. Kiwi, pisang, semangka, tomat, terung, dan bahkan paprika. Mungkin kamu pernah mendengar hidung dan telinga adalah anggota badan yang nggak pernah berhenti tumbuh. Ini terjadi karena pengaruh pergantian kulit dan gravitasi. Bagian lain tubuhmu berubah dengan cara yang sama, tapi kamu nggak bisa melihatnya sebaik kamu melihat hidung dan telingamu. Menara Gedung Empire State dirancang sebagai tempat berlabuh balon udara. Waktu itu, orang-orang percaya kapal udara ini bakal menjadi alat transportasi utama di masa depan. Di dalam proyek itu, ada tangga untuk naik ke kapal, kantor check-in dan bea cukai, dan sebagainya. Tapi kemudian, insinyurnya sadar angin di atas sana terlalu kencang untuk rencana mereka. Jadi, mereka mencoret ide itu. Air terjun Angel adalah air terjun paling tinggi di dunia. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi Gedung Empire State. Pada musim kemarau, air yang turun kadang menguap sebelum jatuh ke dasarnya. Salah satu suara paling misterius yang pernah terdengar di bumi adalah bloop. Suara ini terdeteksi pada tahun 1997. Suaranya mirip hewan laut, tapi volumenya terlalu kencang untuk suara makhluk hidup. Bloop terdengar selama 1 menit, diawali dengan gemuruh kecil, lalu frekuensinya terus meningkat. Antartika mungkin kelihatan kayak ladang es raksasa, tapi sebenarnya ada benua besar di bawahnya. Di sana ada gunung berapi, pegunungan, dan lembah seperti benua lainnya. Saintis baru-baru ini menemukan bahwa deretan Antartika punya titik terendah di bumi serta deretan pegunungan besar. Kalau salah satu gunung berapi ini meletus, akan ada sebagian besar es yang mencair dan menambah tumpahan es ke samudra. Permukaan laut akan naik dan area pesisir di seluruh dunia akan banjir. Komposisi air laut juga akan terganggu dan membahayakan biota laut. Namun saat ini, gunung-gunung berapi itu dalam kondisi tidur. 1 hari di Kutub Selatan berlangsung 6 bulan di benua ini. Cuma ada sekali matahari terbenam dan matahari terbit di Kutub Selatan sepanjang tahun. Awalnya, bumi mungkin berwarna ungu bukan hijau. Ada teori bahwa mikroba purba menggunakan molekul bukannya klorofil untuk menyerap sinar matahari. Molekul ini kemungkinan bikin organisme hidup menjadi berwarna ungu. Pada zaman batu, populasi Eropa Tengah cuma sekitar 1.500 orang. Berarti mereka semua bisa muat di kapal pesiar ukuran sedang yang ada sekarang. Menurut astronom, berat galaksi Bima Sakti kira-kira 1,5 triliun massa matahari. Dan 1 massa matahari sama dengan massa matahari kita. Sebagian kecil berat galaksi ini berasal dari lubang hitam supermasif di tengah galaksi. 4 juta massa matahari dan 200 miliar bintang. Yang lainnya adalah materi gelap, misterius, dan gak terlihat. Kalau semua lempengan es dan gletser Arktik mencair bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi gedung 26 lantai. Kalau diterangi lampu black light atau sinar UV, pisang yang matang akan terlihat biru terang karena klorofil di kulitnya rusak saat buah pisang matang. Karena gerakan lempeng tektonik, Samudra Pasifik mengecil setiap tahunnya. Sementara itu, Samudra Atlantik membesar. Sekarang ini hanya ada 2 lempeng es di dunia setelah zaman es terakhir di bumi. Pertama, lempeng es Greenland, dan kedua, lempeng es Antartika yang luas banget. Ukurannya seperti gabungan luas Meksiko dan Amerika Serikat. Gelombang tsunami seringkali nggak disadari kedatangannya. Gelombang ini baru terlihat tinggi saat mencapai perairan dangkal. Tapi di laut dalam, gelombang ini bisa melaju secepat pesawat komersial jarak jauh. Koral yang hidup di perairan dangkal bisa menghasilkan perlindungan sendiri terhadap matahari. Tanpa itu, sinar matahari bisa membahayakan alga yang tinggal di dalamnya. Untuk melindungi alga yang merupakan sumber makanan utamanya, koral itu berpendar. Proses ini menghasilkan protein yang berfungsi sebagai tabir surya.
Hampir 90% dari semua aktivitas vulkanis di bumi terjadi di laut. Pasifik Selatan punya rangkaian gunung berapi terbesar yang diketahui saat ini. Ada satu rangkaian gunung berapi yang punya 1133 kerucut vulkanik. Semuanya aktif dan berkumpul di satu wilayah seukuran negara bagian New York. Zemchuk Canyon di tengah Laut Bering adalah ngarai bawah laut terbesar yang pernah ditemukan. Harta karun dan artefak di dasar lautnya lebih banyak daripada yang ada di seluruh museum di dunia. Pada tahun 1900, terjadi salah satu badai hurikan terbesar di dekat Amerika Tengah dan Teluk Meksiko. Badai itu mencapai Florida dan Texas, serta dianggap sebagai badai hurikan yang paling melumpuhkan dalam sejarah Amerika Serikat. Badai itu pertama kali terdeteksi pada tanggal 27 Agustus dan berlangsung beberapa hari. Pada saat mencapai pesisir Texas, badai itu sudah tergolong hurikan kategori 4. Hurikan dibedakan berdasarkan kecepatan angin dan intensitasnya menggunakan skala Saffir-Simpson. Ada 5 kategori dari 1 sampai 5. 1 adalah hurikan terlemah dan 5 adalah hurikan terkuat. Penduduk Galveston punya waktu kurang dari 4 hari untuk bersiap menghadapi badai yang tengah mendekat dan bahkan melaju hingga Oklahoma dan Kansas. Lalu, hurikan ini menuju Great Plains, berbelok ke arah Great Lakes, New England, dan mencapai Tenggara Kanada. Badai itu sangat parah sampai merusak lebih dari 3.600 rumah yang sudah dibangun cukup kokoh untuk menahan terjangan badai. Kalau saja badai itu terjadi sekarang, mungkin ada ratusan ribu atau bahkan jutaan rumah yang hancur. Spotted Lake Kanada disebut tempat paling ajaib di Kanada. Pada musim dingin dan musim semi, danau ini cuma danau biasa yang tampak seperti danau lainnya. Tapi coba deh, pergi ke sana pas musim panas, waktu airnya mulai menguap. Kamu bakal merasa kayak sedang di dunia lain. Ada pemandangan polkadot dengan warna biru, hijau, dan kuning. Pada musim panas ada lebih dari 300 kolam di sana yang kelihatan keren banget. Selama berabad-abad, orang-orang percaya kolam itu punya berbagai khasiat pengobatan. Oh iya, warnanya yang terang bisa dijelaskan secara ilmiah. Masing-masing warna punya kandungan tinggi mineral yang berbeda. Kita tinggal di dalam matahari, atmosfernya membentang melebihi permukaannya yang kelihatan. Meskipun jarak bumi ke bintang ini sejauh 150 juta kilometer, bumi masih berada di dalam jangkauan atmosfer matahari. Aurora terjadi saat partikel bermuatan dari matahari tertangkap oleh medan magnet bumi dan jatuh ke atmosfer bagian atas di dekat kutub. Rotasi planet kita perlahan melambat, rotasi bumi melambat 17 milidetik per 100 tahun. Karena ini, hari menjadi semakin panjang. Setelah 140 juta tahun, satu hari di bumi akan menjadi 25 jam. Benua paling selatan di bumi yaitu Antartika, cuma benua kelima terbesar. Tapi benua ini memiliki hampir 70% air tawar bumi dan 90% es dunia. Antartika juga dianggap sebagai gurun. Banyak batuan di bumi berasal dari Mars. Saintis menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan tempat lain. Ternyata batu-batuan ini berasal dari planet merah. Istana pasir terbesar di dunia berada di Denmark. Istana pasir itu dibuat oleh 30 pengukir pasir menggunakan lebih dari 5.000 ton pasir. Biar lebih kuat, mereka nambahin 10% tanah liat dan juga lem. Mereka membangunnya agar tahan menghadapi musim dingin yang panjang serta terpaan badai. Sejumlah foton yang gak diserap akan dipancarkan lagi dan panjang gelombangnya menentukan warna yang kita lihat. Coba aja bikin satu benda terpapar sinar matahari atau foton energi tinggi, kromofor benda itu pasti rusak. Makanya foton gak bisa dipancarkan pada panjang gelombang tertentu. Benda berwarna merah paling mungkin pudar di bawah sinar matahari. Kromofornya memancarkan cahaya merah seolah menghapus foton dari panjang gelombang lainnya. Sekitar 60-100 ton debu luar angkasa terdampar di permukaan bumi setiap harinya. Partikel kosmis ini sebagian besar dilepaskan komet yang biasanya tersusun dari debu dan es. Saat matahari mengubah es ini menjadi uap air, sisa debunya jatuh ke bumi. Ada loh hidangan berbahaya yang bisa bikin kamu keracunan kalau nggak dimasak dengan benar. Makanan sehari-hari kayak madu dan mete juga bisa berbahaya dalam kondisi tertentu. Kamu harus tahu fakta ini sebelum mengonsumsi beberapa produk.
Pernah nggak pas makan apel terus bijinya kekunyah? Nah, kamu pasti tahu rasanya nggak enak. Itu karena sianida. Tapi tenang dulu, biji apel punya selubung pelindung kok. Karena itu sianida nggak sampai masuk ke sistem tubuhmu. Pas kamu nggak sengaja menelan bijinya. Tapi lebih baik hati-hati ya. Sedikit dosis sianida aja bisa loh bikin napas sesak dan ada lebih banyak lagi akibat ekstrim dan nggak enaknya. Bahaya lain yang mengintai di dapurmu adalah kentang. Kentang yang bertunas dan bebercak hijau. Membuang bagian yang hijau atau tunasnya kelihatannya aja bisa ngatasin masalah. Tapi zat beracun bernama glikoalkaloid mungkin udah nyebar di seluruh kentang. Ada alasannya bahan ini mengubah beberapa bagian kentang jadi hijau. Ini pertanda bagimu, memakan kentang yang kayak gini bisa menyebabkan mual, sakit kepala, dan konsekuensi lainnya. Siapa yang di sini suka teh boba? Kalau gitu, kamu pasti akrab sama yang namanya singkong alias tapioka. Singkong banyak juga dibudidayakan di Amerika Selatan, juga sering dipakai untuk bikin kue dan keripik. Rasanya bisa manis atau pahit. Beberapa jenis umbi singkong bisa mengandung racun. Tapioka harus dibuat dengan benar sebelum kamu konsumsi. Kalau disajikan dengan cara nggak benar atau dimakan mentah, konsekuensinya bisa sangat serius. Tapi kalau diproses dengan benar, singkong bisa jadi enak banget dan aman dimakan. Elderberry dikenal sebagai suplemen yang bisa ningkatin sistem imun dan bantu tubuhmu melawan demam atau flu. Tanaman obat ini harus ditangani atau disiapkan dengan hati-hati juga. Kalau kamu makan buah beri yang belum matang, maka bahayanya bisa lebih banyak daripada manfaatnya. Ada lektin dan sianida di dalamnya. Kedua zat ini bisa menimbulkan masalah perut. Yang ini kayaknya paling bikin aku sedih dibanding bahan makanan lain dalam daftar ini. Dan daftar ini mencakup banyak produk sehat. Nah, ini dia, popcorn. Ada banyak studi yang bilang kalau popcorn microwave berbahaya buat kita. Pertama, kita mengonsumsi bahan kimia yang dipakai buat kemasannya. Juga ada aditif perisa yang nggak sehat. Nah, tahu kan, pas kamu buka kantong popcorn, terus ada aroma popcorn yang kamu cium. Ini bisa menyebabkan kerusakan paru-paru yang nggak bisa disembuhkan loh. Ada diagnosis bernama paru-paru popcorn. Bahan kimia yang dipakai agar popcorn microwave berasa mentega dikaitkan dengan diagnosis ini. Terus gimana dong? Pilih aja kemasan lain atau mesin popcorn. Popcorn buatan mesin popcorn cuma mengandung 90 kalori dan kurang dari 1 gram lemak. Yeay! Di nomor 6 ada madu. Madu adalah cairan manis yang dibuat oleh... bercanda! Tapi kamu tahu nggak? Madu alami itu berbahaya kalau dikonsumsi lebih dari 1 sendok teh. Madu alami mengandung toksin yang namanya susah diucapkan. Untuk membuang racun ini, madu harus menjalani proses pasteurisasi. Yuk kita lanjut ke biji ceri. Kalau nggak mengunyah atau menghancurkannya, mungkin kamu bakal aman-aman aja. Tapi ingat, biji ini mengandung asam prusik dan zat ini beracun. Kalau buah eki gimana? Ini buah nasional Jamaika. Ternyata eki yang belum matang mengandung racun bernama hipoglisin. Kalau kamu mau makan buah eki, pastiin udah benar-benar matang ya. Artinya, harus nunggu buah ini terbuka sendiri. Begitu siap dipetik, buah ini akan terbelah dan terbuka lebar. Oh iya, jangan makan daging buahnya yang pink ya, itu beracun banget. Tapi makanlah daging lembut di dekat bijinya. Salah mengonsumsi buah ini bisa menyebabkan sakit perut Jamaika. Fugu adalah bahasa Jepang untuk ikan buntal dan hidangan yang dibuat dari ikan ini. Yang menarik, ini bisa menjadi hidangan terakhir dalam hidupmu kalau nggak kamu masak dengan benar. Ikan ini mengandung toksin yang sangat kuat dan sangat berbahaya bagi manusia. 1 ekor ikan punya cukup racun untuk membahayakan 30 orang. Karena itu, koki-koki Jepang menjalani bertahun-tahun pelatihan untuk memperoleh lisensi khusus. Meski udah punya persiapan dan hati-hati banget juga, kadang fugu masih bisa jadi makanan terakhir bagi orang tertentu. Kamu mau ambil resiko? Cemilan sempurna, kacang mete. Kacang ini juga bisa sangat berisiko kalau dimakan waktu masih mentah. Mungkin kamu pernah beli mete dari swalayan dengan label mete mentah. Tapi kacang ini nggak 100% mentah loh. Sebelum mendarat di rak swalayan, mete diproses dengan uap untuk menghilangkan toksin yang disebut urusiol.
Cangkang mete mengandung racun ini. Terus bakalan gimana sih kalau kamu makan kacang ini dalam keadaan mentah? Ada bocoran fakta unik nih. Baby carrot sebetulnya nggak ada pohonnya. Wortel mini yang biasa dijual di supermarket ini cuma wortel biasa yang dipotong kecil-kecil. Kamu pasti ngiranya jeli beruang yang rasa stroberi berwarna merah atau pink kan? Padahal sebetulnya berwarna hijau. Beras coklat dan beras putih adalah produk yang sama. Jenis beras putih berasal dari beras coklat, tapi beberapa bagiannya diilangin selama penggilingan hingga akhirnya menjadi beras putih. Proses ini memang bisa bikin beras lebih awet, tapi juga mengurangi nutrisinya. Beras juga dipakai untuk membangun tembok besar Tiongkok loh. Dulu, para tukang bikin campuran beras ketan dan kapur untuk membuat konstruksi. Campuran ini lebih kuat dan lebih tahan air daripada campuran kapur biasa. Makanya, tembok besar Tiongkok masih bisa berdiri kokoh selama berabad-abad meski diterjang cuaca ekstrim. Saat kamu tiba-tiba nemu coklat batangan di laci mejamu, kamu pasti bakal seneng banget kan? Tapi saat coklatnya dibuka, ternyata ada lapisan berdebu yang kelihatan kusam. Nggak masalah sih, coklatmu masih bisa dimakan kok. Itu cuma lemak kakao yang kepisah dari coklatnya karena panas. Setelah coklatnya mengeras lagi, lapisan keputihan ini mulai terbentuk. Tapi kemungkinan rasanya udah berubah, jadi sebaiknya coklat kayak gini dipakai untuk masak aja. Biasanya alpukat nggak matang di pohon, dan kalau kelamaan nggak dipetik, buah ini akan jatuh dari pohonnya dalam keadaan mentah. Tapi kalau dipetik, alpukat akan semakin lembut dan tambah enak. Hal ini bisa terjadi karena ledakan etilen yang dihasilkan alpukat setelah dipetik. Dan saat masih di pohon, prosesnya terhambat. Tomat yang dijual di supermarket biasanya lebih hambar karena pengaruh cara tanam dan proses penyimpanannya. Tomat ini dipanen saat belum benar-benar matang, lalu baru matang di kontainer pengangkut dan di rak toko swalayan. Tapi kalau suhu penyimpanannya di bawah 5 derajat Celcius saat belum matang, rasanya akan pudar. Agar tetap lezat, sebaiknya taruh tomat di luar kulkas aja. Kemungkinan madu menjadi satu-satunya bahan makanan yang nggak bisa basi. Dalam kondisi kedap udara, madu bisa awet sampai ribuan tahun dan tetap bisa dikonsumsi. Wadah madu tertua yang pernah ditemukan sudah berumur 5.500 tahun di dekat mumi Winnie the Pooh. Enggak lah, nggak ada muminya kok. Coklat hitam dan coklat susu emang beneran coklat, tapi coklat putih ternyata bukan coklat karena di dalamnya nggak ada bubuk kakao. Jenis coklat ini terbuat dari lemak kakao, gula, dan penambah rasa, misalnya vanila. Kacang tanah lebih berkerabat dengan kacang polong dibandingkan dengan kacang-kacangan. Kacang ini termasuk dalam jenis legum atau polong-polongan. Kacang mede juga begitu, medenya sendiri dihasilkan dari biji jambu monyet. Hal yang sama juga bisa diamati pada kacang kenari, almond, pekan, dan pistachio. Saat kamu beli sushi gulung isi daging kepiting, kamu gak akan dapat daging kepiting asli. Bagian yang berwarna merah dan putih ini sebetulnya hanyalah pasta yang terbuat dari ikan alias surimi. Dulunya, sushi merupakan teknik pengawetan ikan. Jadi ikan disimpan di dalam nasi yang difermentasi agar tetap segar sampai setahun. Setelah itu nasinya dibuang dan ikannya diolah. Saat lagi ngiris bawang, kamu masih sering nangis ya? Padahal ada solusinya loh. Taruh bawang merah di dalam freezer sebelum kamu iris. Cara ini akan membekukan molekul zat kimia yang bikin matamu perih. Kamu juga bisa mencucinya dengan air dingin sebelum mengirisnya. Suhu dingin dan kelembapan pada bawang akan menonaktifkan bahan kimia yang bikin matamu perih. Cara lain misalnya, dengan menaruh tisu basah di dekat talenan, bahan kimia pada bawang akan tertarik ke tisu basah sebagai sumber air terdekat. Kebanyakan wasabi yang ada di pasaran ternyata nggak asli. Wasabi yang asli super duper mahal. Jadi sebagai gantinya, dibuatlah campuran lobak pedas, mustard, dan pewarna makanan hijau. Hati-hati kalau kamu sering makan nanas segar ya, buah ini bisa menggerogoti tubuhmu. Nanas memiliki enzim pencerna protein yang bikin kamu ngerasain sensasi terbakar kalau kebanyakan dikonsumsi. Makaroni saus keju pernah jadi makanan super mewah di Amerika Serikat pada abad ke-18. Pasta cuma bisa diimpor dari Italia, sehingga waktu itu harganya sangat mahal.
Belum lagi, proses pembuatan kejunya memerlukan banyak waktu dan energi, jadi hanya golongan orang kaya lah yang bisa beli makaroni saus keju. Hidangan ini juga dijual di restoran mahal sebagai makanan mewah. Tapi pada saat itu, tiram, lobster, dan kebanyakan seafood lain dinilai sebagai makanan murahan. Masyarakat di tepi laut mengonsumsi hasil tangkapan mereka termasuk kerang, kepiting, dan makanan lain. Kalau aku icip kedua makanan ini secara bersamaan, jangan-jangan otakku malah kebingungan tuh. Masih soal makanan mahal nih. Jadi pada abad pertengahan, ikan dianggap sebagai hadiah yang pantas diberikan kepada raja. Para raja Inggris dikenal karena diberi hadiah tombak besar. Di Kekaisaran Romawi pada era sebelumnya, ikan malet merah diolah menjadi makanan mahal dan para kaisar harus membayarnya dengan emas. Daging salmon hasil budidaya aslinya berwarna abu-abu. Salmon liar memangsa banyak udang yang bikin dagingnya berwarna pink oranye khas. Sedangkan salmon budidaya diberi makan pigmen tumbuhan khusus untuk mendapatkan efek yang sama. Penemu Vaseline, Sir Robert Chesebrough, mengklaim telah makan sesendok Vaseline tiap hari. Dia juga minta perawatnya membalurkan Vaseline dari kepala sampai kaki saat dia sakit parah. Dia segera sembuh dan bisa hidup sampai 96 tahun. Selama itu, dia sangat percaya akan khasiat Vaseline yang lengket itu. Orange awalnya adalah nama warna, bukan nama buah. Dalam bahasa Inggris kuno, warna ini disebut merah kuning. Baru setelah buah ini tersebar luas di Eropa, sebutannya mulai muncul. Saat kamu berada di dekat sarang lebah, jangan berani-berani bawa pisang ya. Bau feromon yang bikin lebah jadi agresif dan protektif mirip banget kayak bau pisang. Jadi kalau lebah nyium bau pisang di dekatmu, bisa-bisa kamu bakal jadi musuh bebuyutan mereka. Susu pernah dipakai sebagai bahan pembuat plastik. Plastik ini mudah terurai, nggak larut dalam air, dan sulit terbakar. Tapi kemudian, plastik ini kalah sama plastik berbasis minyak bumi karena nggak bisa dicetak dan lebih mudah rapuh. Produksi plastik berbasis minyak bumi juga jauh lebih murah. Nama kue pon diambil dari berat bahan-bahannya. Kue ini awalnya terbuat dari 1 pon mentega, 1 pon telur, dan 1 pon gula. Tapi kenapa nggak dikasih nama kue 3 pon ya? Pizza termahal yang bisa dibeli seharga 200 jutaan rupiah. Pizza ini cuma bisa dimasak oleh 3 koki di rumah pembelinya dan menghabiskan waktu selama 3 hari full. Apa para koki harus nginep di rumahmu? Di zaman Mesir kuno, para pekerja dibayar dengan makanan. Mereka mendapat lobak, bawang merah, dan bawang putih sebagai upah. Tanamannya pun sudah dikenal memiliki khasiat antibakteri. Makanya bahan makanan itu sangat berharga. Meskipun kebanyakan bunga kol berwarna putih, sayuran ini juga punya warna lain seperti hijau, oranye, dan ungu. Varietas lain lebih sulit dibudidayakan daripada yang putih, meski sifatnya sangat mirip. Totalnya sendiri mencapai ratusan varietas. Untuk ngetes kesegaran telur, kamu bisa memasukkannya ke semangkok air. Telur segar akan langsung tenggelam ke dasar mangkok, sedangkan yang busuk melayang-layang. Dan udah pasti kualitasnya mulai menurun. Bayangin kamu baru aja terbangun di dunia tempat semua coklat yang bisa kamu makan warnanya adalah pink. Coklat ruby berkilau yang indah itu langsung bikin matamu berbinar. Dan tanpa sadar, air liur menetes dari mulutmu. Kamu mengambil coklat pink itu dan akhirnya menggigit karya seni itu. Enak sih, tapi rasanya nggak kayak coklat. Ada perdebatan luas apakah coklat pink adalah jenis coklat keempat atau bukan. Kita punya coklat hitam, putih, susu, dan sekarang ruby? Enggak sih, tapi jangan cemas, kamu bakal paham alasannya. Coklat ruby muncul di pasaran pada tahun 2017, buatan perusahaan Swiss Belgia bernama Berry Callebaut. Cara mereka membuat coklat pink adalah suatu rahasia, tapi mereka sedikit terbuka tentang prosesnya. Kamu mungkin nggak tahu, tapi mengubah biji kakao menjadi coklat batangan butuh waktu lama. Setelah buah kakao dipanen, bijinya harus dikeringkan dan difermentasi. Proses fermentasi inilah yang biasanya memberi coklat rasa yang kaya dan kompleks. Kemudian, kamu harus memanggang biji itu. Saat itulah warna coklat hitam yang kita kenal muncul. Setelah biji kakao digiling menjadi serpihan kakao,
Bagian terakhir dari proses ini adalah meleburkannya menjadi semacam saus coklat yang akan dicampur dengan gula, mentega, susu, atau apapun yang kamu inginkan. Beberapa biji berwarna keunguan secara alami, tapi menjadi lebih gelap selama proses fermentasi. Namun, untuk membuat coklat ruby, produsen harus menghentikan fermentasi ini di tengah-tengah. Begitulah cara mereka mempertahankan sebagian warna ungu aslinya, yang jika ditambahkan beberapa bahan rahasia lainnya akan menjadi pink. Jika video ini merangsang indera pengecapmu, kamu bisa pergi ke minimarket terdekat dan mencari KitKat Ruby. Kamu mungkin sadar bahwa coklat pink punya tekstur yang mirip dengan coklat putih, tapi punya sedikit rasa asam dan mirip buah. Itu mungkin muncul karena proses fermentasi yang barusan kita bahas. Kalau kamu nggak nemu KitKat pink, ada resep lain yang lumayan mirip dengan rasa coklat ruby asli. Menurut pakar coklat, Angus Kennedy, kamu bisa mengunyah coklat putih, tambahkan raspberry dan sepotong kecil coklat susu. Kurang lebih seperti itulah rasa coklat ruby. Oh, ada fakta menarik. Ada juga perdebatan luas apakah coklat putih itu benar-benar coklat atau bukan. Para ilmuwan berpendapat kita nggak bisa menganggap coklat putih sebagai coklat karena nggak ada biji kakao di dalamnya. Coklat putih adalah lemak kakao sederhana yang dicampur gula dan biasanya sedikit vanila untuk menambah rasa. Penelitian lain mengatakan agar bisa disebut coklat dengan sah, olahannya harus mengandung sekian persen lemak kakao. Dan kalau memang begitu aturannya, maka coklat putih bisa disebut coklat. Tapi kenapa coklat pink bisa populer? Masalahnya, kita makan bukan cuma menggunakan mulut. Makan melibatkan semua indera kita. Ukuran, bentuk, warna, dan tekstur permukaan memainkan peran penting dalam menentukan seberapa menarik makanan bagi kita. Aroma juga akan menentukan keinginan kita untuk makan. Meski terdengar aneh, aroma sesuatu sudah bisa mengaktifkan indera pengecapmu. Tapi yang paling utama, kita makan menggunakan mata. Misalnya, lihat ganas coklat pink yang cantik ini dan mus coklat ruby ini. Keduanya estetik dan rasanya kamu seperti akan memakan salah satu warna pelangi. Nyem. Makan menggunakan mata sudah menjadi kenyataan bagi manusia sejak dahulu kala. Contohnya, nenek moyang primata kita. Sains berspekulasi bahwa primata mungkin telah mengembangkan penglihatan trikromatik untuk melihat buah-buahan yang bergizi dan warna-warni di antara hutan hijau tua. Aku yakin melihat semua gambar makanan lezat ini saja sudah membuatmu mengidam makanan yang sedang kita bahas. Tapi otak kita nggak terlalu pintar soal makan dan kita mudah tertipu. Misalnya, kalau kamu minum cairan berwarna pink yang rasanya seperti pisang, otakmu butuh waktu untuk memprosesnya dengan benar. Karena ekspektasi normalmu adalah minuman itu bakal terasa stroberi. Penelitian lain menunjukkan bagaimana otak kita menganggap kekasaran sebagai kualitas makan sehat. Meski sebenarnya nggak begitu. Kalau aku memberimu brownies yang kasar dan lembut, lalu memintamu makan yang kalorinya lebih sedikit, kamu mungkin akan memilih yang lebih kasar. Penelitian dari jurnal riset konsumen menunjukkan bahwa makanan bertekstur kasar terasa lebih mengenyangkan dan menyehatkan, meski nilai gizinya sama dengan versi yang lebih lembut. Itu sebabnya kita makan granola batangan dan trail mix sembari berpikir kita makan sangat sehat meski sangat tinggi kalori. Sekarang pun kita masih ahli dalam makan menggunakan mata. Media sosial merangsangmu untuk memotret makanan begitu pesananmu datang. Makin cantik penyajian dan makanan itu sendiri, makin banyak like yang kamu dapat. Dan pemilik restoran makin bisa menjual banyak hidangan porsi besar. Ada dua sisi dari setiap cerita, seperti halnya bantalan kapas biasa. Tepatnya, dua tekstur yang beda. Yang satu halus dan harusnya kamu gunakan di area wajah yang sensitif, misalnya mata. Sisi yang lebih kasar bisa untuk menghapus make up dan membersihkan wajahmu di area yang kurang sensitif seperti dahi.
Jika suka tanaman hias di dalam ruangan, mungkin kamu sudah melihat bahwa pot bunga berlubang-lubang di bawahnya. Lubang ini menjadi alasan tanaman hidup dengan subur. Lubang di dasar pot sangat penting untuk drainase air. Berkat lubang ini, kamu bisa mencegah penumpukan air yang akhirnya bisa merusak tanamanmu. Berkat lubang ini juga, akar bisa tumbuh dan berkembang keluar dari potmu. Apa kamu pernah nyadar kalau kebanyakan kacamata penerbang berlensa hijau? Ini ada kaitannya dengan asalnya. Kacamata ini pertama kali muncul tahun 1930-an. Sebelum itu, para pilot memakai kacamata goggle untuk melindungi mata ketika mereka mengudara. Altitudo tinggi dengan sinar matahari menyilaukan dan suhu di bawah nol adalah ujian berat bagi mata mereka. Kacamata goggle membantu mengatasi masalah itu, tapi ada satu lagi. Karena perbedaan suhu di dalam dan di luar goggle besar, lensanya akan berkabut dan mengaburkan pandangan pilot. Jadi, perusahaan Bausch & Lomb menemukan lensa teardrop berbingkai logam ringan. Lensanya berwarna hijau tua sebab corak ini meniadakan sinar biru yang juga menjadi masalah bagi pilot ketika sedang terbang di atas garis awan. Selain itu, lensa hijau mengurangi silau dan meningkatkan kontras serta ketajaman. Lubang di samping sepatu katsmu. Apa lubang itu memang perlu? Ya. Lubang itu memungkinkan udara masuk ke dalam sepatu agar kakimu tetap sejuk. Kamu juga bisa memakainya agar sepatumu bergaya dan menalikannya dengan cara lain. Ada dua alasan kenapa botol plastik berlekuk. Pertama, jika kamu minum air dingin dan udara sedang panas, kamu akan melihat banyak embun di botolmu. Atau jika kamu olahraga atau berlatih fisik, tanganmu berkeringat. Dan jika permukaan botolnya licin, maka akan lebih sulit digenggam. Jadi, lekukan itu untuk memperbaiki genggaman tanganmu. Alasan yang kedua adalah dengan lekuk ini, produsen bisa memakai plastik yang lebih tipis. Itu berarti mereka butuh lebih sedikit bahan untuk seluruh produksi, dan plastik masih cukup kuat agar botol tetap dalam bentuknya. Hanger pakaian kayu bukan cuma agar tampilannya indah. Karena terbuat dari kayu aras, hanger ini mengeluarkan aroma harum di lemari pakaianmu. Selain itu, hanger ini bisa mengusir serangga. Jenis hanger ini juga cukup kuat hingga berguna bagi pakaian berat seperti jaket dan sulit rusak, sehingga akan lebih tahan lama. Mungkin kamu telah lihat ada kotak berwarna di dasar pasta gigimu. Blok ini kebanyakan berwarna biru, merah, hijau, dan hitam. Itu semacam penanda mata, karena tanda ini membantu mesin di bagian perakitan untuk mengenali di mana dan kapan harus memotong pasta gigi dan menyegel ujung tubnya. Sebagian sepatu bot memiliki lingkaran di bagian atas dan belakang, mirip pernyataan fashion ya? Atau ini sesuatu yang ditambahkan produsen sepatu biar seru? Tapi sebenarnya, lingkaran itu punya tujuan tersendiri. Dengan lingkaran itu, kamu bisa menarik sepatu ke atas saat memakainya. Selain itu, kamu bisa menggantungnya dengan mudah atau memakai lingkaran untuk memberikan kekuatan lebih bagi tali. Momen pengakuan, ingat bagian tambahan dari penyedot debu? Apa kamu juga menyingkirkannya dan gak pernah memakainya lagi? Sebenarnya, bagian ini sangat membantu saat kamu bersih-bersih rumah karena bisa dipakai di area khusus yang terkadang sulit dijangkau dengan bagian yang biasa. Kita semua tahu kegunaan pengupas sayur, tapi selain untuk mengupas wortel dan kentang, kamu bisa memakainya untuk mengupas bawang. Mengupas bawang dengan alat ini bisa lebih cepat daripada memakai pisau. Selain itu, akan mencegah kamu meneteskan air mata. Sebagian sweater memiliki sesuatu yang sangat spesifik di area lehernya. Tambalan berbentuk huruf V yang bisa kamu lihat di bagian tengah kerah leher. Sisipan beralur yang mirip alur di keliman dan lengan memungkinkan pemiliknya memakainya dengan lebih mudah. Dan kerahnya nggak akan berubah bentuk. Sisipan berbentuk huruf V ini akan menegang, sehingga pemakai sweater bisa memasukkan kepalanya melalui kerah itu. Tambalan ini juga bertujuan untuk menyerap keringat. Dalam versi awalnya, sweater memiliki dua sisipan di bagian belakang dan depan kerah. Seiring waktu, yang bagian belakang hilang, dan sisipan V ini menjadi semacam hiasan. Sebab produsen mulai menjahit tambalan ini di kerah tanpa memakai bahan beralur yang dulunya mereka tambahkan.
Kotak-kotak atau lingkaran berwarna terang yang kamu lihat pada kemasan makanan bukan indikasi vitamin, mineral, atau rasa tertentu yang terkandung dalam makanan itu. Dan ini bukan kode rahasia yang harus dipecahkan oleh konsumen. Biasanya ini adalah kode untuk teknisi cetak. Kode ini disebut Process Control Patches atau blok warna percetakan. Dalam proses cetak kemasan makanan, produsen memakai blok-blok warna itu untuk mengecek apa tinta cetak sudah benar. Mereka membandingkan warna dari blok yang mereka cetak untuk memastikan produk yang dicetak memiliki kualitas yang konsisten dan dapat dikenali di seluruh dunia. Mayoritas percetakan cuma menggunakan 4 warna, kuning, magenta, shane, dan hitam. Sebagian percetakan memakai warna tambahan seperti hijau, oranye, dan ungu. Karena itulah, terkadang kamu melihat banyak lingkaran pada kemasan tertentu untuk menguji warna tinta. Garis tepi pada buku tulis. Garis ini bukan untuk dijadikan semacam panduan untuk mencatat dan menulis. Seseorang memperoleh solusi potensial yang diharap melindungi karya tertulis dari tikus. Dulu, tikus adalah penghuni yang sangat biasa di rumah manusia. Tikus dikenal karena makan apa saja, seperti kertas misalnya. Maka, orang mulai menambahkan garis tepi yang lebar sebagai hidangan pembuka yang diharapkan membuat tikus kenyang. Dengan cara ini, tikus nggak akan ingin menyantap hidangan utamanya, halaman yang ditulis. Jas memiliki lubang kancing di dekat takik merah. Produsen membuatnya dalam keadaan tertutup hingga kamu nggak akan bisa membukanya tanpa merusak jasmu. Dan jika dibandingkan dengan lepel lain, akan kamu lihat lepel yang sama sekali polos, tanpa ada petunjuk. Kamu tak akan menemukan lubang kancing tanpa pasangan pada jas saja. Kemeja camping, peacoat, dan beberapa jenis pakaian lain juga memilikinya. Dan ini ada kaitannya dengan sejarah lepel, yang paling awal muncul di pertengahan abad ke-19. Sebelum ini, seringnya pria memakai jubah berkerah tinggi. Mereka akan mengancingkannya sampai ke atas. Di hari-hari yang panas, mereka akan mengendurkan posisi kancing, menurunkan kerah, dan membiarkan kancing teratas terbuka. Ini melegakan dari kegerahan. Selain itu, penutup mereka yang terlipat akan simetris di dada. Dan hari ini, kita mengenali ini sebagai lepel. Orang berhenti menggunakan lubang kancing ini setelah mereka menemukan lepel, kecuali untuk beberapa kesempatan formal. Seperti misalnya, ketika kamu ingin menyematkan bunga di sana. Itu sebabnya pembuat setelan membiarkannya sebagai fitur fashion. Kantong teh sangat mudah menebak untuk apa gunanya, tapi kantong teh bisa berguna saat kakimu berbau setelah hari yang panjang dengan bersepatu. Masukkan sekantong teh yang tak terpakai tentunya ke dalam sepatumu di malam hari. Ketika kamu bangun, kantong teh akan menyerap semua bau yang tak diinginkan. Tapi pastikan untuk membuangnya. Kamu nggak mau minum teh dengan aroma khusus kan? Binder klip juga memiliki tujuan yang membantu, kecuali tujuan utamanya. Kamu bisa menjepit uangmu untuk menyatukannya. Hal yang sama berlaku dengan klip kertas. Jika gelang kesayanganmu putus dan kamu lagi mencari cara untuk menyatukannya, klip kertas bisa membantu. Cukup kaitkan satu klip di tiap ujung gelang. Pilin dengan ringan dan gelangmu siap dipakai lagi. Noda putih aneh pada pisang bisa jadi pertanda kalau kamu perlu segera membuangnya. Kemungkinan itu adalah sarang laba-laba pengembara berhasil. Serangga ini juga dikenal sebagai laba-laba paling berbahaya di seluruh dunia. Satu gigitannya aja bisa menghambat sistem saraf manusia, menyebabkan mual dan mata kunang-kunang. Laba-laba ini paling sering ditemukan di Amerika Selatan. Tapi karena suka ngumpet, laba-laba pengembara berhasil bisa aja masuk ke wadah pengemas pisang, lalu piknik gratis ke berbagai tempat. Mereka suka nyelip di dalam wadah makanan. Bahkan dalam satu kejadian, pernah ada induk laba-laba yang ngeboyong semua anaknya. Ih. Kamu pernah makan makanan kaleng kan? Mungkin kamu juga pernah nemu belatung di dalamnya. Hewan ini bisa ditemukan di berbagai jenis makanan, seperti tomat dan jamur kalengan. Belatung suka banget sama kedua jenis makanan ini. Bahkan, 20 belatung dalam 100 gram jamur yang ditiriskan masih dianggap wajar. Tapi nggak ada yang bisa kita lakuin selain terima aja. Sejumlah benda nyeremin pada makanan bisa aja disetujui badan FDA di Amerika Serikat. Meski terdengar aneh, FDA ngebolehin 30-an bagian serangga pada satu batang coklat. Nggak cuma itu aja, mereka juga ngebolehin adanya bulu hewan pengerat dalam selai kacang. Meski selai kacang termasuk produk yang mendapat pengawasan terbaik dari FDA, sejumlah bulu di dalam selai dianggap wajar. Oke,
Coba uji intuisimu ya. Pertanyaan pertama, dalam satu wadah selai apel, berapa persen jamur yang masih dianggap aman oleh FDA? Nggak begitu banyak kok. 12% jamur masih bisa diterima. Pertanyaan kedua, dalam satu wadah selai ceri, berapa persen jamur yang masih dianggap aman? Jawabannya 30%. Pertanyaan terakhir, gimana dengan selai blackcurrant? Selai blackcurrant yang mengandung 75% jamur masih dianggap aman oleh FDA. Jadi ngeri nih kalau mau mengonsumsi selai. Selain baik untuk kesehatan, brokoli juga bisa berisiko. Bukan berarti kamu harus ngejauhin brokoli ya, tapi ini bisa jadi pengingat agar kamu selalu ngecek. Apa jadinya kalau di sela-sela brokolimu ada serangga berbahaya? Mungkin di situ ada laba-laba black widow? Gigitannya memang nggak separah laba-laba pengembara Brasil, tapi masih terbilang parah. Bahkan ada pria asal Ohio, Amerika Serikat yang nemu laba-laba ini dalam brokoli. Untung kisahnya berakhir baik. Jadi pria ini menghubungi suaka hewan lokal, lalu Another Chance Sanctuary Ohio mengadopsi laba-laba itu. Mereka juga menamainya dengan brokoli. Wah, berarti laba-laba juga bisa diadopsi. Ho ho ho, sebentar lagi Natal. Kalau kamu mau pakai pohon Natal asli sebagai hiasan, sebaiknya cek baik-baik tiap bagiannya. Kali aja ada benda mirip bunga pinus sebesar kacang walnut di sela-sela daunnya. Bisa jadi itu adalah rumah serangga. Di dalam kantong telur ini ada ratusan belalang sembah kecil yang siap menetas. Bisa ngeri banget kan kalau kantong telur ini sampai masuk ke rumahmu? Jadi sebaiknya cek baik-baik pohon Natalmu biar rumahmu nggak kemasukan hewan asing. Karena nggak mau ambil risiko, akhirnya kamu milih pohon Natal tiruan. Bagus dong. Jenis pohon ini 3 kali lebih sulit terbakar daripada pohon Natal asli. Tapi nggak sepenuhnya aman. Apapun jenis pohonnya, kamu harus tetap berhati-hati. Jangan taruh pohon Natal tiruan di dekat sumber panas. Jadi sebaiknya pilih model pohon Natal yang tahan api. Berikutnya, para penderita rabun jauh harus ekstra hati-hati dengan ini. Kalau kamu pernah ngelihat benda mirip Oreo atau koin jadul dengan bentuk rumit, sebaiknya pakai kacamata dulu sebelum menyentuhnya. Kemungkinan besar itu adalah laba-laba. Laba-laba lagi. Ada yang namanya laba-laba jam pasir Cina, meski bentuknya lebih mirip kayak Oreo. Serangga ini hidup di Asia Tenggara, Meksiko, dan Guatemala. Mereka bisa tahan terhadap dingin dan ditemukan di sebagian wilayah Amerika Serikat atau Kanada. Laba-laba ini terkenal suka masang jebakan. Jadi, mereka bikin liang untuk ngumpet. Saat mendeteksi adanya gerakan, laba-laba ini langsung mukul. Liangnya juga bisa melindungi laba-laba dari tawon. Kita bisa bernafas lega karena tubuh manusia terlalu gede untuk dimasukin ke liang laba-laba. Laba-laba ini juga nggak beracun bagi kita. Untung aja ya. Widih, ada yang tiktokan tuh. Saatnya ngelurusin mitos di TikTok. Jadi, belakangan ini sempat ada video viral soal stroberi yang direndam di air garam. Di video itu terlihat ada serangga mirip cacing di permukaan stroberi. Tapi nggak semua stroberi dihinggapi larva kayak gini ya. Buah ini perlu diperiksa dan direndam dulu sebelum dikirim ke pembeli. Ada juga lalat buah yang kelihatan agak beda. Kalau kelamaan ditaruh di kontainer, buah ini bisa dihinggapi lalat buah yang naruh telur kecilnya di situ. Lalu, telur ini berubah jadi larva dan lalat buah baru. Jadi intinya, lalat buah ada di mana-mana. Bisa ada di supermarket, toko kecil, atau di dalam rumah. Kemungkinan besar, kamu juga menelannya saat makan stroberi. Hitung-hitung buat protein alami kan? Tapi larva tanaman nggak membahayakan manusia. Kamu juga nggak perlu merendam stroberimu dengan air garam. Cuci aja buah ini sampai benar-benar bersih. Sebaiknya jangan konsumsi beberapa buah yang masih mentah, misalnya leci. Meski kelihatan biasa aja, leci bisa cukup membahayakan. Dan kalau buah ini dikonsumsi sebelum matang, toksinnya bisa tertelan. Akibatnya, kadar gula darahmu bisa turun drastis. Bagi orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, konsekuensinya bisa kurang menyenangkan. Mereka bisa mengalami demam atau efek yang lebih parah. Jadi sebaiknya makan leci yang udah matang aja.
Kalau menurutmu, bintik hitam pada apel menandakan buah nggak bisa dimakan, berarti kamu keliru. Bintik hitam ini sebetulnya masalah kosmetik yang berupa jamur, tapi nggak membahayakan. Kamu cuma perlu menggosok bintik ini sampai hilang atau mengupas kulitnya sebelum mengonsumsi apel. Jangan langsung dibuang. Hati-hati ya, kalau kamu beli salmon yang ada telurnya, kemungkinan besar rasanya kurang enak. Salmon dari Samudra Pasifik biasanya bertelur di air tawar. Jadi mereka harus bermigrasi saat mau bertelur. Tapi setelah sampai di air tawar, semua sistem di tubuh salmon berhenti berfungsi dan ikan ini akan berhenti makan. Salmon kayak gini masih bisa dimakan, tapi kualitasnya kurang bagus. Harus gimana ya kalau kapsul putih mirip kepompong kayak gini nempel di kale? Jangan langsung dibuang semua. Buang aja putih-putihnya dan cuci kale sampai bersih sebelum diolah. Tapi kamu juga harus ekstra hati-hati dengan salad kemasan. Meskipun produsennya mengklaim salad ini bisa dimakan tanpa dicuci, sebagian orang telah mengalami gangguan kesehatan karena makan salad kemasan yang nggak dicuci. Akibatnya, mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk berobat. Minumanmu pernah dihinggapi lalat kan? Jangan-jangan lalatnya lagi renang gaya punggung tuh. Kamu bakal ngabisin minumanmu atau ganti minuman. Kalau minumanmu kemasukan lalat betina, beberapa menit kemudian rasanya akan berubah. Tapi, kalau yang nyemplung ke minumanmu lalat jantan, rasanya akan tetap sama. Jadi, lalat betina punya feromon yang ngeluarin bau busuk. Meski lalatnya langsung dibuang, minumanmu akan berubah rasa. Bahkan, 1 nanogram feromon aja udah cukup ampuh. Kayaknya ribet juga ya harus ngecekin jenis kelamin lalat kayak gini. Biar lebih gampang, sebaiknya ganti aja minumanmu. Meski nggak membahayakan perut kita, lalat tetap menjijikkan.